Oke, selamat malam, selamat datang kembali di diskusi Chair LSF Nahdliyin. Malam ini kita akan membahas tentang xenotransplantasi, yakni transplantasi organ hewan terhadap organ manusia. Nah, ini salah satu perkembangan besar di dunia sains secara umum, khususnya di medis, dalam meningkatkan taraf hidup atau kesehatan manusia itu sendiri. Mungkin kali ini Mas Rino bisa langsung untuk memaparkan tawarannya terkait xenotransplantasi dan problem identitas manusia. Mungkin Mas Rino dipersilahkan. Baik, oke. Sebelum saya share, saya tidak akan menggunakan PPT, tapi kita akan lihat langsung di Word-nya. Sabar ya, saya izin share screen dulu. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan Mas Rino. Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Sabar. Baik, terima kasih untuk teman-teman LSF. Kemudian bisa bisa istilahnya dalam tanda kutip bisa mengundang kembali saya untuk berdiskusi satu dua hal berkaitan dengan tema yang sedang booming, yang sedang naik daun lah, katakanlah begitu. Karena saat ini tema ini cukup menjadi perbincangan, karena sekarang orang tidak hanya mentransplantasi organ dari manusia ke manusia lagi, tetapi bayangkanlah jantung atau ginjal Anda atau paru-paru Anda atau apapun itu bisa diambil dari katakanlah tikus kah atau babi kah atau apapun itu. Nah, dan ini bukan lagi menjadi sebuah imajinasi saja, tetapi sekarang sudah berhasil dilakukan. Yang terakhir yang akan kita diskusikan di sini ada satu fenomena yang baru terjadi di awal tahun 2022 ini, yakni ada transplantasi yang kemudian diambil dari jantung babi. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu, kira-kira presentasi ini akan berlangsung seperti apa. Presentasi ini pertama itu, seperti yang saya tuliskan di sini, kita mengenal dulu kira-kira xenotransplantasi itu cabang dari mana, gitu. Praktik seperti apa. Perjalanannya seperti apa, sehingga kemudian muncul di hari ini. Berikutnya adalah kita akan tahu bagaimana pendekatan bioetika. Setelah itu kita akan lihat kira-kira apa efek atau sebabnya bagi kita manusia, bagi identitas kita, keistimewaan kita sebagai manusia itu apa. Nah, itu kira-kira rute perjalanan kita pada malam hari ini seperti itu. Xenotransplantasi itu sendiri, teman-teman mungkin belum tahu, itu bagian dari transplantasi organ. Hanya bedanya adalah bukan lagi ambil dari organ manusia, tetapi berasal dari organ binatang. Bayangkanlah kita sekarang menerima jantung dari jantung babi, dan nyatanya kita bisa hidup. Nah, persoalannya seperti apa? Nah, ini kita akan lihat coba lintasan sejarahnya. Sebetulnya kalau transplantasi organ itu sendiri, kalau tidak dilakukan secara ketat ilmiah, itu sejak manusia itu hidup bersama itu sudah terjadi. Misalnya kalau orang pergi berperang, kemudian kakinya membusuk, orang harus memutilasi. Itu di dalam buku yang saya baca itu katanya itu bagian paling sederhana dari praktik transplantasi. Itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Ketika nenek moyang kita itu hidup bersama, sudah terjadi apa yang kita sebut sebagai, dengan bahasa modernnya adalah transplantasi itu. Ini perjalanan sejarah soal transplantasi.
Kemudian kita memasuki periode tahap xenotransplantasi itu baru belakangan. Itu sekitar abad ke-17 itu sudah mulai ada xenotransplantasi, transplantasi dari organ binatang ke manusia. Bukan hanya organ, tetapi bisa juga seperti jaringan atau apapun itu yang kemudian diambil dari binatang dan ditaruh ke manusia. Dan xenotransplantasi ini pertama-tama itu diambil bukan pertama dari babi, meskipun terakhir itu yang paling berhasil itu diambil dari babi. Tetapi awal-awal itu para dokter itu memulainya dari kera. Kemudian di sini saya temukan itu ada diambil dari hati atau jantung simpanse. Kemudian dari babun, itu sejenis kera yang waktu itu mereka ambil bagian dalam organnya, kemudian ditransplantasikan ke manusia. Tetapi karena kesulitan sana sini, sehingga transplantasi di awal-awal itu belum banyak berhasil. Kebanyakan itu gagal karena terjadi rejeksi atau penolakan dari tubuh pasien penerima terhadap terhadap organ yang diberikan. Akan tetapi kemarin itu seperti yang tadi saya bilang, itu di Amerika Serikat pada 7 Januari kemarin itu terjadi terobosan yang sangat luar biasa di mana jantung babi itu bisa ditempelkan kepada bukan jantung tapi hati. Hati babi itu bisa dicangkokkan ke ke tubuh manusia itu. Dan faktanya itu dia hidup loh. Artinya hati babi itu bisa berfungsi baik, bisa menggantikan hati manusia sehingga dia bisa beraktivitas lagi, sehat lagi dan lain sebagainya. Nah, soalnya bukan hanya di situ kita bisa berbagi atau sekarang itu kita bisa akses ke sana, tetapi pertanyaannya adalah meskipun dia hidup, jangan sampai identitas kemanusiaan itu katakanlah merosot gitu. Apakah dia akan menjadi seperti babi? Bagaimana tadinya kita mengenal manusia itu sangat luhur itu ciptaan yang sangat mulia, yang diagung-agungkan, punya eksistensi yang jauh lebih istimewa dari ciptaan-ciptaan lainnya. Nah, sekarang seorang manusia dia bisa hidup dengan hati babi. Nah, itu soalnya. Sekarang kita akan lihat bagaimana praktek itu kemudian bisa terjadi. Atas dasar apa? Landasan etis apa, landasan medis apa yang kemudian dipakai. Nah, di sini kita coba lihat etika medis yang kemudian dipraktikkan. Nah, ini ada sumpah Hippocrates, itu adalah sumpah kedokteran yang paling tua yang kemudian menjadi landasan etis seluruh etika medis. Poinnya cuma satu saja sebetulnya. Poinnya adalah para dokter itu, pelayan-pelayan di rumah sakit itu, mereka pertama-tama harus mengutamakan kepentingan orang sakit, kepentingan pasien. Itu dikatakan di situ. Dalam urusan apapun, jika dia berprofesi sebagai dokter, dia pertama-tama tanpa mementingkan kepentingan pribadinya, dia harus mendahulukan kehidupan si pasien itu. Dan dia tidak bisa menggunakan status kedokterannya untuk mencederai, melukai, atau mengkhianati martabat si pasien. Tapi sebisa mungkin karena profesinya, dia harus melayani kehidupan manusia. Nah, dari situ kemudian muncul etika medis seperti Kode Nuremberg, di mana ada 10 standar etika yang intinya itu kurang lebih mau menekankan soal pentingnya persetujuan atau kesepakatan sebelum terjadi suatu sebelum terjadi suatu operasi medis, katakanlah begitu. Karena misalnya kalau operasi medis itu dilakukan secara sewenang-wenang tanpa persetujuan apapun, itu
pelanggaran kode etik atau pelanggaran kemanusiaan. Nah, berikutnya itu ada Declaration of Geneva, di mana di dalamnya semacam mengangkat kembali poin penting yang ada di dalam Sumpah Hipokrates. Kesehatan dan kepentingan pasien menjadi prioritas pertama para dokter. Nah, ini. Berikut ada deklarasi Helsinki, itu soal misalnya kalau kita itu hanya mengutamakan kepentingan pasien saja, tidak perlu mencederai, tidak perlu melakukan suatu penelitian mendalam lagi di dalam upaya memperoleh pengetahuan. Berarti diprediksikan pengetahuan di bidang kedokteran itu bisa bisa setengah-setengah saja, tidak pernah berkembang. Nah, maka di dalam deklarasi ini dikatakan bahwa tubuh manusia itu bisa dipakai untuk penelitian ilmu pengetahuan, sehingga kemajuan di bidang kedokteran itu bisa semakin bagus. Dalam arti penelitian itu memang ujungnya akan digunakan kembali untuk menyelamatkan manusia. Nah, kemudian di sini ada prinsip bioetika xenotransplantasi. Di sini kurang lebih ada empat poin. Yang pertama itu soal penghormatan terhadap pribadi seseorang. Otonomi pribadi seseorang itu mengharuskan siapapun itu, terutama para dokter yang akan melakukan kerjasama dengan pasien itu, sebisa mungkin dia harus menghargai pribadi si manusia ini, karena dia punya otonomi, dia itu tidak bisa dikekang, tidak bisa dibatasi, dan tidak bisa dipaksa. Maka poin pertama yang tadi saya jelaskan soal tujuan itu sangat penting. Pertama ini, kemudian di sini bertindak tanpa merugikan. Artinya, kendati pasien ini mungkin akan meninggal atau apapun itu, tetapi kalau misalnya diketahui bahwa orang ini masih bisa ditolong, sebisa mungkin dokter itu meminimalisir semua kemungkinan yang akan membuat pasien ini menderita. Nah, kemudian berikut masih punya kaitan dengan bagian kedua, itu soal berbuat baik. Dokter sebisa mungkin memaksimalkan kemungkinan manfaat, mencegah kemungkinan adanya bahaya bagi pasien. Dia sebisa mungkin mencegah bahaya, menghilangkan bahaya, dan mengutamakan kebaikan. Itu prinsip ketiga. Prinsip keempat itu adalah soal keadilan. Dan keadilan ini adalah soal keadilan distributif. Jika orang sakit, dia punya hak untuk mendapatkan kesehatan. Pemulihan kesehatan itu penting. Kalau dia sakit, kemudian kita mengajaknya untuk pergi rekreasi, itu salah. Atau misalnya dia sakit, kemudian kita membawanya kepada dokter, dan dokter tidak memberikan pelayanan kesehatan yang bagus, itu juga keliru. Karena itu seorang dokter sedang melakukan ketidakadilan terhadap seorang pasien. Itu kurang lebih seperti ini di bagian sini, soal keadilan distributif. Nah, ini. Apakah pada saat transplantasi, xenotransplantasi yang kemarin terjadi itu dilakukan itu, apakah berdasarkan suatu persetujuan? Persetujuan ini di satu sisi sebagai landasan yang paling, dan di sisi lain itu persetujuan ini menempati poin penting bahwa praktik ini mau dilanjutkan atau yang kemarin itu memang terjadi bahwa pasiennya sendiri karena merasa bahwa dia akan mendekati ajal, hidupnya sudah menunjukkan tanda-tanda yang tidak bagus, dia akan meninggal, dan karena itu dia sendiri memutuskan untuk memberikan dirinya dioperasi, dan dia sendiri mau supaya hatinya itu bisa diganti dengan hati babi.
Artinya persetujuan ini dipenuhi. Nah, di sini ada dua pokok aspek soal legalitas dan moralitas. Legalitas itu soal apa namanya? Persetujuan itu sebisa mungkin diadakan secara terbuka. Si pasiennya sendiri yang mau mengatakan bahwa oke, saya mau tubuh saya bisa dibelah, dioperasi dan lain sebagainya sehingga saya mau supaya saya sakit. Persetujuan itu tidak datang dari orang lain atau ada satu istilah yang disebut sebagai persetujuan yang diandaikan. Misalnya seseorang yang merasa bahwa dia sudah tidak bisa berbicara lagi, tetapi karena anaknya, bapaknya, ibunya atau siapapun itu merasa punya hak bahwa saya bisa mengambil apa namanya, bisa berbicara atas orang ini untuk mengoperasi dirinya. Itu soal lain dari persetujuan apa namanya terbuka atau persetujuan yang diinformasikan. Nah, aspek lainnya adalah soal moralitas. Kenapa ini penting? Karena praktek itu berkaitan langsung atau bersinggungan langsung dengan persoalan etis. Sehingga persetujuan itu tidak secara terpaksa, tetapi dari hatinya sendiri, orangnya mau bahwa saya mau memberikan diri saya untuk dioperasi atau diapa-apakan oleh dokter dengan pengandaian bahwa saya mau sembuh. Itu. Nah, kenapa persetujuan ini sangat penting? Supaya dokter itu tidak sewenang-wenang atau siapapun tidak sewenang-wenang memperlakukan tubuh manusia itu seperti barang teknis, seperti wortel katakanlah, atau seperti masako atau apa. Tetapi tubuh manusia itu adalah subjek. Apa artinya subjek? Itu di dalamnya itu mengandung seluruh makna, nilai. Tubuh manusia itu simbol, tidak bisa diperlakukan sebagai benda atau barang, tapi seperti kata Kant, dia itu harus selalu diperlakukan sebagai tubuh, karena dia punya nilai pada dirinya sendiri. Nah, tindakan itu dan karena persetujuan itu dibangun, maka tindakan itu diharapkan itu sebagai kasih persahabatan yang selalu terarah pada kebaikan. Selanjutnya, nah, tubuh manusia bukanlah hewan yang bisa dimanipulasi oleh siapa. Jadi saya katakan bahwa ia bernilai, punya makna, dan karena kita itu diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah, maka ia bernilai bagi dirinya sendiri, dia tidak pernah diperlakukan sebagai barang. Maka persetujuan itu sangat. Nah, ini aspek teologi dan antropologi filosofis Kristiani. Sekarang kita mau lihat kira-kira seberapa istimewa, seberapa bernilainya kira-kira manusia itu. Dan sekarang saya pakai teropong dari cara membaca dari sudut pandang Kristiani untuk melihat manusia itu seperti apa. Kurang lebih kalau secara filosofis dari sudut pandang filosofis antropologi itu, kalau teman-teman belajar soal ini, akan kenal dengan dua tokoh ini, Aristoteles dan Thomas Aquinas. Nah, antropologi filosofis Kristiani itu mengambil pemikiran atau konsep itu untuk mendefinisikan manusia itu seperti apa. Sosok yang kita sebut manusia itu punya apa di dalam diri, tersusun atas apa saja. Nah, di sini dikatakan bahwa manusia itu terdiri atas materi dan forma. Dan forma di sini sebagai bagian yang menyatukan seluruh tubuh manusia. Ada istilah Yunani itu adalah ilmu morfisme, itu adalah materia, morfe itu forma. Dan forma ini yang kemudian kita sebut sebagai jiwa. Dia itu selain sebagai penyatu secara keseluruhan materia tubuh kita, sehingga kita tahu bahwa bentuk seperti ini, punya rambut seperti ini, wajah seperti ini, muka seperti ini, keseluruhan badan seperti ini, dia katakanlah Ahmad misalnya. Kenapa kita bisa tahu bentuk semacam ini?
sebagai Ahmad itu karena forma yang yang membentuk secara keseluruhan material yang sosoknya seperti ini yang kita sebut Ahmad, itu jiwa rasional. Maka forma itu punya punya 3 prinsip, yakni sebagai esensi tubuh, dan dia itu penyatu fungsi yang menyatukan keseluruhan material atau bentuk organik dari tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah soal dia itu berfungsi sebagai kodrat atau esensi atau dasar dari keseluruhan tubuh material kita, manusia. Itu secara filosofis. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau lihat lagi dari sudut pandang teologis, kalau tadinya filosofis itu terdiri atas forma dan materi, ya. Materi itu adalah tubuh wadah kita, dan jiwa itu kita sebut sebagai forma. Sekarang kita coba lihat bagaimana di situ kemudian melekat keluhuran atau kesakralan martabat manusia itu. Kenapa manusia itu dikatakan memiliki martabat? Karena berdasarkan 3 hal ini, yakni karena takdirnya atau kodratnya, kemudian ketiga karena eksistensinya di dunia atau mengandanya di dunia, kemudian karena kepenuhannya di dalam kemuliaan surgawi. Dikatakan seperti itu dari sudut pandang Kristiani itu. Yang pertama itu kita sebut sebagai connatural dignity, yakni berkaitan dengan bagaimana takdir kita yang kalau di dalam kitab suci agama Kristiani itu, pada saat kisah penciptaan itu dikatakan bahwa kita itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, atau dengan sebutan lain disebut sebagai imago Dei. Manusia itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Artinya katakanlah wajah si Siti dengan wajah si Markus itu bukan hanya sekedar barang teknis yang kita lihat yang menampakkan diri kepada kita, tetapi wajah itu justru menampilkan wajah Allah sendiri. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita diciptakan persis mengambil rupa Allah sendiri. Dan karena itu kita bermartabat, kita istimewa. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua itu kita itu bermartabat karena kita diciptakan sebagai anugerah. Anugerah itu berarti kita nggak bisa pergi beli di pasar. Prinsip martabat kita itu nggak bisa didapat karena saya keturunan bangsawan, bukan. Tetapi itu betul-betul diberikan secara cuma nggak bisa dicari di sana sih. Itu diberikan oleh Allah, eksistensi kita itu diberikan oleh Allah kepada kita, maka tugas kita itu satu saja, merawat dan melindungi. Bahkan kita sendiri tidak punya hak untuk mencederai tubuh kita sendiri. Berikutnya kita itu memiliki tujuan pada diri. Artinya antara A dan B tidak boleh saling melukai, mencederai, atau bahkan menginjak hak asasi manusia, itu nggak boleh. Karena memang masing-masing orang itu bernilai, dan nilai kemanusiaan itu nggak bisa diberikan oleh negara, nggak bisa diberikan oleh, katakanlah, Jokowi itu tidak bisa memberikan nilai kemanusiaan kepada kita. Tetapi justru kemanusiaan kita itu diberikan kepada kita karena memang eksistensi kita sebagai manusia. Itu aja. Tugas kita sesama teman atau sahabat, tugas kita itu melindunginya, mewadahinya, sehingga aktualisasi eksistensi kita itu semakin terpenuhi. Nah, selain tadi connatural dignity
Berikutnya adalah soal existential dignity. Nah, ini soal bagaimana manusia itu harus hidup baik. Karena dia itu sudah diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, maka kita itu perlu memelihara, merawatnya, menciptakan suasana yang nyaman sehingga kita itu bisa hidup dengan baik. Dan kita nggak punya hak untuk menjual diri kita, memotong-motong separuh badan kita supaya dijual dan mendapatkan duit. Itu perlakuan yang secara sewenang-wenang atas anugerah yang diberikan oleh Allah sendiri. Dan poin yang lebih jauhnya itu adalah kita bukan hanya mencederai tubuh kita, tetapi kita justru memberontak terhadap sang pemberi itu sendiri, yakni Allah. Dan berikutnya di sini adalah definitive dignity, di mana kehadiran kita di dunia ini bukan hanya sekedar hadir, lahir, bekerja, punya pacar atau apapun, atau mengajar lalu selesai. Tidak seperti itu kita manusia. Tetapi kita itu punya tujuan. Kalau saudara-saudara muslim mungkin nanti katakanlah suatu saat nanti saya akan masuk surga, berbahagia bersama dengan Allah, dengan nabi-nabi, dengan semua orang kudus. Nah itu. Dan karena kita itu bernilai sangat suci, sangat sakral, seperti tadi, kita nggak boleh secara sewenang-wenang memperlakukan tubuh kita. Nah, karena kita itu bermartabat, dan martabat itu sifatnya itu intrinsik dan objektif. Maka menghormati orang lain itu bukan karena dia itu keturunan bangsawan, anak presiden, atau dia itu mengajarnya bagus, bermain musik bagus, bukan itu. Tetapi karena memang dia itu dihargai, karena menghargai terhadap pribadi orang lain itu adalah sebuah tuntutan etis. Karena kemanusiaan dia menghendaki saya supaya saya sudah selalu berbuat baik kepada diri. Entah nanti saya akan memperoleh keuntungan atau tidak, tapi berbuat baik kepada orang lain itu sendiri adalah baik. Kemudian berikutnya, antara martabat dan kepribadian itu adalah satu hal. Dan kita menghargai manusia itu karena memang kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, yaitu sakral. Gitu. Keempat, kita itu memperoleh martabat, kita itu bermartabat karena kita itu punya otak, bisa berpikir, dan punya kehendak. Saya berkehendak untuk menikah, untuk memperoleh pengetahuan yang jauh lebih tinggi, untuk pergi ke suatu tempat yang yang dirindukan. Nah, itu adalah proses antara intensionalitas dan rasionalitas. Dan dua senjata ini enggak dimiliki oleh anjing, kuda, atau apapun itu. Hanya dimiliki oleh manusia. Dan karena itu kita istimewa. Kelima, martabat manusia merupakan anugerah. Saya kira ini cukup jelas ya bagian kelima ini. Identitas manusia di dalam praktik xenotransplantasi. Nah, menurut tokoh ini, Teresia ini, dia mengatakan bahwa dia mengutip ungkapan dari Paus Pius ke-12 ini. Paus Pius itu adalah ungkapan Paus itu ditujukan kepada pemimpin tertinggi orang Katolik yang tinggal di Roma. Mengatakan bahwa gereja Katolik itu secara moral membenarkan praktek xenotransplantasi asal dan memenuhi 3 syarat. Yang pertama, intervensi medis itu diprediksikan bahwa punya keberhasilan yang cukup tinggi. Kalau misalnya praktek itu kalau dilihat bahwa akan terbuka kemungkinan orang ini akan cacat atau akan mati misalnya, dihentikan. Kemudian yang berikutnya adalah praktek itu tidak menimbulkan risiko serius bagi pasien. Misalnya dia cacat atau setelah ditransplantasikan mengalami perubahan sikap apapun.
dan praktek itu tidak mengubah identitas penerima organ. Nah, tapi soalnya adalah ini, apakah tubuh manusia itu kemudian merosot menjadi mamalia? Bagaimana identitasnya? Bagaimana konsep manusia sebagai gambar dan rupa Allah itu? Yang tadinya kalau kita kenal itu, kalau dia bermartabat itu, eksistensinya itu nggak bisa ditawar-tawar. Harus dihargai, itu prinsip pasti. Tidak bisa dimutilasi. Nah, sekarang ini orang bisa hidup dengan jantung, dengan apa namanya, dengan hati atau jantung babi. Bayangkan kemanusiaan apa yang mau kita pahami dari sudut pandang xenotransplantasi ini. Nah, ini penting karena hati dalam kasus transplantasi kemarin itu, hati itu bukan hanya sekedar komoditas, bukan sayur-sayuran atau bukan meja kursi, tetapi dia itu sumber peradaban, dikatakan begitu. Sumber emosi, prinsip, inti, dan pusat dari diri seseorang. Saya merasa saya mencintai, saya tertarik pada orang lain, saya mau menciptakan sesuatu yang jauh lebih bagus dari saat ini, dan kita bekerja dari hati, bekerja dengan tulus. Nah, sekarang pusat dari diri kita, atau yang tadi disebut sebagai apa namanya, inti yang paling sentral di dalam diri kita itu diganti dengan hati babi. Nah, itu coba teman-teman bayangkan akan terjadi seperti apa ya manusia itu. Karena secara ontologis itu manusia sebagai gambar dan rupa Allah itu tidak bisa diutak-atik. Karena tubuh itu suci. Tempat manusia untuk hidup, berefleksi, berekspresi, bertindak, dan lain-lain. Nah, akan tetapi teman-teman, dari sudut pandang selain tadi ontologi, sekarang teleologisnya, justru karena identitas manusia itu, justru karena keistimewaan atau rahmat yang diberikan Allah kepada kita itu, kemampuan, kedahsyatan pikiran dan otak kita itu, justru berguna atau apa ya, mempunyai kekuatan di dalam diri kita itu ketika kita memanfaatkannya semaksimal mungkin. Ketika kita sakit, kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Misalnya, bahwa sekarang saya udah nggak bisa lagi kalau hidup dengan separuh ginjal saya, dan ada kemungkinan saya bisa bertahan hidup untuk 20-30 tahun ke depan apabila saya mengambil ginjal dari simpanse. Dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita, dan kita memanfaatkan betul-betul kemampuan itu untuk kemuliaan kita, untuk apa namanya, menambah kesehatan kita. Itu artinya justru xenotransplantasi itu mau menegaskan bahwa identitas kita manusia sebagai rupa Allah, kita menjadi co-kreator Allah. Tubuh kita sebagai apa namanya, miniatur dari alam semesta ini, ketika dia sakit, kita tahu bahwa dia sakit, tetapi kita tidak mau merawatnya, justru di situ kita berdosa. Tetapi ketika dia sakit dan kita tahu dan kita merawatnya, kita sedang melakukan sebuah apa namanya, meneruskan rahmat untuk bekerja bersama Allah, memulihkan lagi, merawatnya kembali, memurnikan kembali, menyempurnakan lagi. Nah, justru xenotransplantasi itu dibetulkan karena itu. Kita menjadi co-kreator Allah. Nah, kenapa kemudian apa ya, manusia itu berasa kayak enak aja ya, dia supaya dia sehat, resikonya korbannya adalah binatang-binatang yang lain yang eksistensinya adalah juga ciptaan Allah sendiri. Nah, saya belum baca apa yang tertulis di dalam Al-Quran berkaitan dengan kisah penciptaan, tapi dikatakan bahwa di sana juga dikatakan bahwa saya pernah dengar teman-teman yang bercerita bahwa kita
manusia itu punya satu level atau katakanlah punya derajat yang jauh lebih tinggi dari binatang-binatang yang lain. Nah, karena itu perlakuan kita terhadap binatang dalam tanda kutip tidak pernah secara sewenang-wenang. Kalau kita sakit, kita menggunakan binatang itu sebagai untuk menyelamatkan tubuh kita. Karena derajat kemanusiaan kita lebih tinggi, maka binatang itu atau ciptaan yang lain itu dipakai untuk kepentingan dan keluhuran martabat kita. Dalam arti bahwa kita tidak bisa bertindak secara sewenang-wenang mengeksploitasi binatang, tetapi digunakan di dalam kadar tertentu, yakni untuk kesembuhan, untuk memurnikan lagi, untuk mengutuhkan lagi tubuh kita yang tadinya cacat, yang tadinya sakit, kita menggunakan entitas lain untuk menyehatkan kembali tubuh kita yang tadinya sakit. Penggunaan binatang untuk kepentingan manusia dibenarkan sejauh hal itu meningkatkan nilai martabat manusia. Dan sebisa mungkin itu tidak mencederai tatanan keseluruhan ciptaan Allah itu. Kalau kita itu diberikan tugas untuk merawat alam, untuk bertindak secara baik terhadap binatang-binatang yang lain, sebisa mungkin kita tidak menciptakan lagi krisis ekologi, ya misalnya kita itu tidak menjadi seorang tiran untuk menindas dan mendominasi binatang, tetapi binatang itu dipakai dalam kadar tertentu untuk menyembuhkan kita supaya kita sehat. Kita pakai entitas yang lain ini untuk memulihkan lagi diri kita yang tadinya menderita sakit. Jadi ada level di mana kita tidak secara sewenang-wenang memperlakukan binatang berdasarkan selera pribadi kita, tapi ada saat tertentu kita menggunakan mereka untuk kepentingan kita. Nah, ini ada seorang tokoh bernama Christopher Kaczor ini, dia mengatakan bahwa transplantasi itu sebetulnya tidak menimbulkan persoalan apapun, karena memang sudah sejak dahulu kala itu nenek moyang kita itu menggunakan binatang itu misalnya untuk pakaian, untuk makan minum, makan daging, bahkan kita sampai sekarang masih makan daging, konsumsi daging sapi misalnya bakso atau apapun itu, bahkan untuk obat-obatan. Dan untuk praktek transplantasi organ itu apa namanya? Hanya bentuknya itu adalah bagaimana salah satu organ kita itu diambil dari binatang supaya kita itu tetap sehat. Bedanya itu seperti itu, tetapi nilainya itu sama seperti tadi yang misalnya seperti kita memakai pakaian dari kulit binatang, obat-obatan, makan minum, dan lain sebagainya. Nah, penutupnya adalah apakah kita perlu praktek ini diteruskan? Nah, secara keseluruhan, transplantasi itu diterima, dibetulkan secara moral. Itu justru menjadi bentuk aktualisasi dari kemampuan manusia yang diberikan oleh Allah. Eksistensi manusia di dunia diharapkan menjadi rekan kerja Allah dalam menyempurnakan tatanan kita. Mengobati manusia yang sakit itu merupakan tindakan menyempurnakan tatanan. Tubuh manusia sebagai miniatur alam semesta mesti dirawat, disempurnakan. Oleh karena itu, merawat dan memelihara tubuh bukan sekedar tindakan teknis, melainkan sebuah tindakan iman. Nah, tetapi dia itu punya konsekuensi yang cukup serius juga. Misalnya ada di sini ada konsekuensi ekologis, bagaimana etika lingkungan berperan di situ, ada psikologi, ada antropologinya juga. Nah, jangan sampai dominasi manusia atas alam itu menjadi fakta eksploitasi baru terhadap spesies binatang. Jangan sampai logika teknologi sains yang dipraktikkan di dalam bioteknologi itu, bidang kedokteran itu, jangan sampai dijadikan sebagai alat untuk menjadikan manusia sebagai barang teknis.
memperbudak manusia. Nah, logika xenotransplantasi itu jangan sampai dia itu mereduksi identitas dan kekayaan makna di dalam tubuh kita. Jika hal ini benar, bisa jadi praktek ini perlu dikembangkan lagi. Nah, karena sebagai manusia itu, identitas kita itu tidak pernah bisa digantikan. Tubuh itu sebuah simbol, sumber makna. Tidak pernah ada duanya gitu. Tidak pernah tergantikan. Apa namanya? Punya pusat atau inti esensi di dalam diri kita sendiri. Itu artinya pembenaran moral atau xenotransplantasi bisa dipertimbangkan karena konsekuensi objektif seperti soal etika, antropologi, psikologi, dan sebagainya. Jadi itu kurang lebih apa yang mau saya sampaikan kepada teman-teman hari ini. Presentasinya kurang lebih seperti ini. Jadi berkaitan dengan apakah xenotransplantasi itu kedepannya akan semakin menjadi subur, akan menjadi apa namanya kemajuan yang lebih jauh satu lagi, itu tergantung bagaimana, apakah kalau misalnya dari sudut pandang teologi, dari sudut pandang antropologi itu, kalau misalnya itu mengalami perubahan identitas, apakah masih bisa diteruskan? Kalau dari sudut pandang medis, itu bisa saja diteruskan karena ini adalah kepentingan ilmu pengetahuan, sains, dan lain sebagainya. Jadi begitu teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Mungkin mau berbagi cerita, sharing, atau apapun untuk memperkaya diskusi kita, silakan. Terima kasih banyak teman-teman. Sekian. Oke, terima kasih Mas Rino pemaparannya ya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi, saya persilahkan. Mungkin bisa langsung open mic. Oke, mungkin saya mungkin bertanya dulu Mas Rino ya. Ini kan boleh. Oke, masalah xenotransplantasi ini kan yang sudah dipaparkan Mas Rino tadi kan udah lama sebetulnya kan, yang udah mengalami uji coba, trial error, sehingga muncul yang tahun kemarin tuh keberhasilan pencangkokan jantung babi ke manusia. Yang salah satunya itu kalau tidak saya salah dengar beritanya itu ada salah satu dokter muslim yang juga ikut peran di situ kan. Nah, Dokter siapa? pertanyaan pertama itu salah satu dokter muslim yang ikut berperan kan Mas Oh Rino ya. iya. Iya, itu kan sebetulnya Mas Rino menjawab dari sudut pandang teologis, dan mungkin teman-teman ini juga bisa menanggapi kejadian ini sebetulnya. Karena ini penting di dalam masalah bioetik ataupun di etika secara umum ya. Apa secara moral kita etis dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya pertama tentang antroposentrisme itu. Yang Mas Timo singgung di bagian akhir tadi, apakah manusia ini secara ini ya dapat diizinkan untuk mengeksploitasi atau memanipulasi atau mencangkokkan kayak tadi itu ke dalam dirinya sendiri gitu, secara etis itu bagaimana? Mau tidak mau kan kita harus kembali kepada hakikat kemanusiaan itu sendiri gitu. Manusia sebagai jangkar segala sesuatu. Mungkin ini tesis-tesis yang akan ditawarkan akan mengalami banyak kritik dari misalnya para pemikir yang cenderung menekankan manusia itu setara dengan binatang yang lain atau animal yang lain. Dan kita itu tidak, secara etis tidak boleh, karena mereka juga punya kesadaran juga dalam arti tertentu, dan kesadaran
manusia. Mereka juga punya martabat seperti manusia, misalnya. Mungkin itu kritik salah satu yang lebih mendukung kepada non-antroposentrisme. Nah, itu tanggapannya Mas Vino gimana? Terus yang kedua itu, misalnya nih, secara substansial kita berubah, misalnya kita melanggar martabat-martabat kita, kemanusiaan kita, berarti kan secara moral keliru tuh. Nah, bagaimana jika itu terjadi di suatu saat nanti ketika manusia itu memodifikasi tubuhnya, lalu dia menjadi berubah identitasnya, misalnya dengan menggantikan teknologi bionik misalnya, yang mencangkokkan atau memanipulasi tubuhnya dengan mesin seperti yang chipsnya Elon Musk dan sebagainya itu. Menurut Mas Rino gimana itu problem-problem kayak begitu? Mungkin itu saja sih untuk permulaan. Oke, baik. Pertama dulu ya, pertama soal antroposentrisme. Baik. Sebetulnya konsep antroposentrisme itu konsep yang sekarang itu menjadi kritik yang sangat serius. Karena manusia itu merasa sebagai Tuhan yang dengan dengan kemampuannya bisa melakukan apapun untuk kepentingan dirinya sendiri. Efeknya itu seperti kalau kita melihatnya dari sudut pandang ekologi itu kerusakan lingkungan, kekacauan ini itu, menggunakan teknologi untuk kepentingan dirinya. Nah, kalau menggunakan sudut pandang Kristiani yang saya saya presentasikan di sini, apakah kemudian kita tidak boleh menggunakan alam untuk kepentingan diri kita? Tidak. Tetapi prinsipnya adalah bahwa ini, karena kita itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, sebagai imago Dei, status yang diberikan kepada kita itu sebisa mungkin membuat kita memperlakukan ciptaan-ciptaan lain, binatang, lingkungan, alam, atau apapun, sesuai dengan martabat kita sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi jadi ciptaan yang diberikan kepada kita sebagai gambar dan rupa Allah itu, paradigma itu yang kemudian kita pakai untuk bekerja. Baik terhadap lingkungan, terhadap binatang, mamalia, atau apapun itu, baik dari harus baik dari sudut pandang sudut pandang gambar dan rupa Allah. Kalau kita menggunakan itu secara sewenang-wenang berdasarkan selera pribadi kita, berarti itu nggak cocok atau tidak sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kalau kita betul-betul mau melihatnya dari sudut pandang kita, berarti kita bekerja dengan kasih. Setelah kita mengkerok tanah, misalnya tambang atau apapun itu, sebisa mungkin kita melakukan reboisasi misalnya. Karena resikonya itu tinggi. Alam ini rusak, bukan hanya hari ini kita mengalaminya, tetapi orang-orang miskin tidak punya akses untuk itu. Nah, maka tugas kita untuk bekerja, sebisa mungkin kita menggunakan kacamata sebagai gambar dan rupa Allah itu. Nah, itu poin pertama. Jadi soal antroposentrisme itu bisa diminimalisir apabila orang punya kesadaran akan eksistensinya sebagai ciptaan juga lagi. Dia harus tahu bahwa dia itu dia itu bukan dewa, dia itu bukan manusia super, bukan. Tetapi eksistensinya di dunia ini justru dia menjadi bagian satu integralitas dari keseluruhan tatanan alam semesta itu. Nah, maka tugas dia itu bukan bukan merusak, bukan mengambil ini untuk sekedar kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia mengerjakan sesuatu di dalam kebaikan seluruh tatanan. Kacamatanya apa? Kacamatanya seperti tadi, dia harus bekerja sesuai dengan kebaikan itu, yakni dari sudut pandang kodrat kita sebagai
ciptaan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah soal tadi apa Mas? Sorry. Perihal ketika manusia sudah identitasnya itu ambigu gitu, kayak semacam manusia ini yang pertama itu kayak kita sekarang normal, di masa depan kan bisa ada cyborg, kita kan Oke. sudah kehilangan identitas semacam itu, martabat kita. Oke. Nah, dalam konteks xenotransplantasi itu dikatakan bahwa praktek itu boleh, baik secara medis, baik secara moral, baik secara antropologi, dibenarkan. Karena memang punya nilai yang sangat bagus, sangat tinggi, yakni melayani keselamatan pribadi manusia itu sendiri. Ini diperbolehkan, diizinkan. Tetapi sampai kalau misalnya terjadi perubahan identitas, manusia ini kemudian berperilaku tidak lagi sebagaimana mestinya, praktek itu harus dihentikan. Karena itu mengubah secara total eksistensi manusia itu yang kita sebut sebagai yang rasional, yang intensional, yang punya kemampuan untuk berpikir, untuk memahami etika, nilai-nilai yang perlu dihidupi. Kalau kemudian kita memodifikasi manusia itu dan hasilnya justru dia menjadi barbar, bisa dibayangkan manusia macam apa yang mau kita peroleh dari praktik semacam itu. Maka salah satu prinsip etis yang paling ketat di dalam xenotransplantasi itu adalah bahwa xenotransplantasi itu diizinkan sejauh praktik itu tidak mengubah identitas seseorang itu. Begitu Mas. Oke, makasih Mas Rino. Baik. Mungkin yang lain, Mas Riki mungkin perihal identitas ini dan juga problem-problem peliknya itu. Kenapa Mas? Sorry. Ini Mas Riki open mic ini. Silakan Mas Riki. Oh ya, silakan. Mas Riki Prayoga ya? Silakan Mas, mau bertanya? Oke. Halo Mas Riki, suaranya belum muncul ini. Halo? Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya dulu, silakan. Halo, cek. Halo Mas Riki. Tes. Halo. Tes. Masih kecil banget suaranya Mas Riki ini. Tidak kedengaran ya? Iya Mas Dino ini. Sebentar, mungkin lagi ada gangguan dengan mic. Iya. Seperti itu Mas Rino ya, ada semacam kategori lah kita sebut ya, atau semacam batas-batas tertentu di mana sesuatu sedang pada xenotransplantasi itu dimungkinkan untuk dilakukan gitu. Ada semacam kredo kemanusiaan, martabat manusia. Seperti itu Mas. Iya. Jadi ada kadar di mana orang memperlakukan baik binatang maupun manusia itu sendiri.
Misalnya seperti tadi di dalam penjelasan itu dikatakan bahwa oke, kita bisa menggunakan binatang untuk kepentingan kita, tetapi jangan sampai praktek menggunakan binatang itu kemudian merosot menjadi tirani terhadap binatang. Itu nggak boleh. Nah, karena di dalam apa namanya xenotransplantasi yang kemarin terjadi itu jantung hati babi itu katanya babi itu bukan diambil dari babi biasa, tetapi babi itu katakanlah sudah dipersiapkan, sudah mengalami proses genetik di mana katakanlah misalkan disuntik ini itu sehingga dia bisa bertumbuh, disiapkan sedemikian rupa untuk memang betul-betul untuk praktik operasi kedokteran. Nah, praktek-praktek semacam ini kalau kita mau strict ini bisa kena etika lingkungan karena praktek misalnya mengekang atau memperlakukan binatang itu tidak apa namanya dalam bahasa kita itu adalah tidak manusiawi, itu justru melukai, bukan mengkhianati, melukai, mencederai dan memperlakukan binatang itu justru secara sewenang-wenang. Kenapa kemudian kita bilang secara sewenang-wenang? Karena kalau kita bilang manusia itu tidak punya perasaan, sebetulnya mereka juga punya perasaan. Gitu. Pada tahap dimana kalau misalnya begini, kita kalau anjing atau kucing, kita kalau pukul mereka, memukul atau mengusir atau membentak mereka, mereka akan tahu diri. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian dipakai untuk melihat bagaimana misalnya praktek barbar terhadap binatang, menyembeli secara apa namanya, secara tidak manusiawi, membiarkan binatang itu mati perlahan-lahan dan lain sebagainya. Begitu, Mas. Oke. Berarti semacam mengambil jalan tengah ya, tidak fatalistik lah dalam itu. Kalau non antroposen gitu ya. Iya. Jadi ada batas-batas tertentu di mana kita perlu memperhatikan apa namanya prinsip-prinsip itu. Dan misalnya tadi itu soal transplantasi hati itu dikatakan bahwa hati ini misalnya kita mendengarkan ungkapan seperti kamu ini kerja nggak dari hati, kerja nggak pakai hati, melakukan sesuatu itu asal-asalan, harus tulus. Nah, kata ini itu semua merupakan proses yang datang dari katakanlah hati ini. Nah, dan sekarang hati manusia itu sudah diganti dengan hati babi. Jadi kayak bagaimana ya? Berasa kayak eksistensinya itu hilang karena orang tidak punya perasaan. Oh ya. Oke, Mas, Mas Riki silakan. sudah ini. Iya, sudah Silakan Mas kedengeran ya? Riki. Sudah ini mantap ini. Oh iya, terima kasih. Untung saya tidak bersuara aneh-aneh untuk tesnya. Selamat malam, Mas Rino. Baik, selamat malam, Mas. Selamat Irit. Sehat selalu, Mas ya. Dan teman-teman semuanya, selamat malam. Sangat tertarik ini, Mas, terhadap kajian xenotransplantasi itu, karena memang dilekatkan dengan persoalan identitas itu yang kemudian tampaknya menjadi daya tariknya sangat-sangat kuat di situ menurut saya. Dan masih perkara persoalan identitas, Mas, saya masih belum bisa move on dari pertanyaan Mas Riri kedua tadi perkara identitas itu. Kita ingat tentu saja bagaimana ketika Heraklitos menyatakan bahkan waktu itu sendiri tidak adalah entitas yang mampu untuk mengubah manusia, yang kita sendiri adalah bukan diri kita sendiri di satu detik yang akan datang, di waktu yang terus mengalir seperti sungai itu. Artinya di sana Heraklitus semacam memberikan insight kepada kita bahwa selalu ada perubahan yang mengubah, yang menidaksamakan diri kita terhadap diri kita yang lalu-lalu itu. Nah, transplantasi ini tadi
Bahkan perubahan itu sangat radikal. Sudah terjadi perpindahan antar spesies ya, kalau saya tidak keliru. Ya, Nah, apakah di sana artinya atau mungkin menurut pendapat Rino sendiri ya, bagaimana prinsip identitas manusia itu sendiri? Apakah kita masih menjadi diri kita sendiri ketika ada sesuatu yang berubah secara fundamen, bahkan kalau yang Mas Rino tadi sampaikan ada heliomorfis, ada materi dan ada bentuk itu. Bahkan kita sudah bias, apakah yang berubah di dalam diri kita adalah material dari diri kita sendiri atau bahkan sesuatu yang sudah masuk ke forma itu Mas yang pertama. Nah kemudian jika saya mencoba untuk berpikir sangat jauh ya sampai ke batas barangkali bisa disebut sebagai ketidakmungkinan itu semua berarti jika suatu saat yang akan datang xenotransplantasi itu diperbolehkan terjadi masif dan manusia memiliki harapan hidup yang tinggi daripada saat ini. Dan transplantasi itu nanti bisa beragam. Mungkin kalau beberapa tahun yang sebelumnya, sebelum dari spesies makhluk hidup, manusia mencoba untuk mengubah beberapa bagian diri manusia untuk meningkatkan harapan hidupnya dengan mesin, dengan robot, dengan artificial intelligence itu. Yang kemudian nanti lagi-lagi kita masuk ke dalam perkara identitas seseorang, identitas manusia. Kita masih lagi-lagi Mas bertanya, apakah diri masih saya sendiri karena ada sesuatu yang sangat radikal yang berubah gitu. Misalnya orang ketika pulang perang dari ya ketiga nanti ya seperti yang disebarkan sama Mas Riri itu orang wis pulang kemudian separuh badannya itu sudah nggak ada kemudian digantikan sama robot. Nah, apakah dia adalah separuh robot atau separuh manusia? Ataukah dia masih manusia? Ataukah dia masih disebut ataukah dia bisa disebut sebagai itu berlaku juga pada xenotransplantasi. Apakah dia separuh manusia, separuh binatang, atau seperti apa itu nantinya? Dan ketika kita melihat fiksi-fiksi yang cukup populer, misalnya Robocop, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan dunia cyberpunk itu, kita paham bahwa fiksi adalah bagaimana imajinasi manusia mencoba untuk sampai pada batas akhir itu, yang pada akhirnya nanti manusia ternyata yang seperti di film-film itu, Mas, manusia ternyata bisa benar-benar sepenuhnya tergantikan diri, identitasnya barangkali, dengan entitas lain yang coba untuk dilekatkan ke dalam dirinya. Memang mula-mula tujuannya adalah untuk memberikan daya harapan hidup yang jauh lebih tinggi. Tapi jika kita kembalikan pada perubahan-perubahan itu tadi, kalau menurut Mas Rino, bagaimana Mas? Mungkin itu saja. baik. Yang pertama soal identitas manusia, apakah dalam praktik transplantasi itu mengubah begitu ya? Karena kita secara prinsipil itu, secara antropologi filosofis itu terdiri dari forma dan materi. Ada satu konsep begini, ketika kita mati, kita meninggal, apakah nanti yang kita hidup dengan Allah? Katakanlah begitu. Kalau kita orang baik berarti kita masuk surga dan hidup dengan Allah. Apakah kita hidup dengan Allah? Misalnya ada seseorang yang semasa hidupnya itu dia mengalami kecelakaan, tabrak motor, mobil atau apapun itu, kemudian patah tangan, patah kakinya, kemudian dimutilasi. Apakah ketika dia meninggal, yang masuk surga, apakah misalnya dimutilasi itu bagian tangan kirinya sehingga dia masuk surga hanya dengan tangan kanan saja, atau dia akan bangkit masuk surga itu dengan keseluruhan tubuhnya? Itu. Nah, dikatakan bahwa di dalam konsep itu dikatakan bahwa tubuh materi kita ini sebetulnya hanya
bukan hanya, tetapi betul-betul menjadi sarana kita untuk berrelasi dengan dunia. Dan seperti tadi, kalau forma substansial itu jiwa itu tidak sedikit pun terganggu apabila tubuh kita itu rusak, berarti forma materia itu tidak akan pernah mengalami perubahan, katakanlah surplus atau minus 1 senti. Misalnya dimutilasi atau di xenotransplantasi. Enggak. Karena ketika kita meninggal bahkan masuk di dalam kubur, tubuh wadah kita ini akan dimakan oleh cacing atau apapun itu. Nah, ketika itu dimakan oleh cacing atau apapun itu yang hilang itu, apakah bagian formal substansial kita itu, jiwa manusia itu termakan atau tidak? Nah, dikatakan bahwa jiwa manusia itu enggak akan pernah habis, entah kita mengutak hati tubuh kita itu seperti apapun, tetapi dia itu akan ada eksistensinya seperti semula. Dia itu murni sebagaimana adanya. Nah, maka transplantasi hati babi kemarin, kalau kita berpegang pada prinsip ini, cukup pasti dia akan hidup dengan keseluruhan badannya, dengan tubuhnya, tetapi apakah forma substansialnya itu berubah? Belum tentu. Karena kalau misalnya ada seorang yang jatuh motor, kemudian kakinya patah, terpotong sebelah, telinganya terpotong sebelah, hidungnya kemudian bengkok sedikit, tetapi jiwanya itu tetap seperti semula. Nah, itu luar biasa atau sakralnya pribadi manusia itu di situ. Dan itulah kemudian kita itu dilarang untuk bertindak secara sewenang-wenang. Karena kita punya satu eksistensi yang jauh lebih luhur dari tubuh kita yang ini. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah soal modifikasi ya Mas tadi. Apakah kita itu akan disebut sebagai setengah robot kah? Atau seperti di dalam mitologi Yunani ada setengah manusia, setengah serigala misalnya begitu? Begitu ya Mas? Tadi pertanyaannya. Maaf, saya Ya, harus minta. kurang lebih seperti itu, Mas, mungkin. Nah, menjadi pokok persoalannya apa, Mas? Yang menjadi pokok persoalan adalah apakah itu sangat berpengaruh terhadap identitas seseorang ketika saya mencoba mengingat yang dikatakan Herodotus ya di beberapa referensi itu, bahwa bahkan waktu itu sendiri yang manusia setiap detiknya gitu. Manusia kita tidak pernah menginjakan sungai kita tidak pernah menginjakan kaki di sungai yang sama. Nah, ketika ada bagian dari tubuh kita yang benar-benar hilang, tergantikan dengan entitas yang lainnya, apakah kita secara metafisik identitas itu tadi masih jadi diri kita sebagai manusia, atau kita bisa disebut sebagai manusia setengah robot, manusia setengah binatang, atau seperti itu. Nah, oke. Saya tangkap maksudnya. Ketika xenotransplantasi kemarin, salah satu kritiknya adalah kritik seperti Mas Riki itu. Apakah nanti sosok manusia yang dihasilkan itu seperti di dalam film-film fiksi, seperti dunia-dunia mitologi yang semacam ada kombinasi antara separuh dewa, separuh binatang, atau separuh apalah begitu. Begitu kan? Tetapi dikatakan bahwa xenotransplantasi itu prakteknya itu tidak akan menghasilkan manusia baru. Tidak akan, karena kita tidak sedang membuat suatu kombinasi antara sel ini dan sel itu, tetapi itu hanya mencocokkan antara kromosom yang kemudian bisa memberikan kehidupan kepada seseorang untuk melanjutkan kehidupannya sebagaimana semula. Karena prinsip ini, maka penerapan etisnya adalah orang ini sebisa mungkin tidak boleh mengalami perubahan identitas. Kalau misalnya kita hasil dari xenotransplantasi itu kemudian dia berperilaku seperti babi atau seperti anjing, itu sesat.
berarti praktek itu bukan hanya dikutuk, tetapi mungkin akan dilarang. Kendati dari sudut pandang teknologi, sains, dan lain sebagainya, justru itu bagian dari kecanggihan ilmu pengetahuan. Tetapi secara antropologi, secara teologi, filosofis, etika, dan lain sebagainya, justru itu dilarang. Tetapi selamanya kita tidak sedang menciptakan sebuah manusia baru. Tidak. Bahwa nanti habis transplantasi ini, dia akan berperilaku seperti manusia super, setengah manusia, setengah binatang. Tidak. Kita tidak sedang di ranah itu. Dikatakan semacam itu, Mas, oleh para ahli begitu. Oke, Mas, terima kasih. Gitu. Karena ada semacam imajinasi atau fantasi yang sangat liar ya ketika mendengarkan berita atau diskursus dari xenotransplantasi itu sendiri. Apakah barangkali nanti di suatu yang datang tuh ketika seseorang menikah dengan seseorang yang lain itu tiba-tiba anaknya separuh binatang tuh. Jadi ketika ditanya ini, loh, kok bisa anak kita seperti ini? Iya, mas saya dulu pernah melakukan xenotransplantasi sama binatang apa gitu. Ya itu cuma pikiran-pikiran yang Nah, sangat liar saja. Tapi ternyata prinsipnya dikatakan, ada di situ tadi ya. Kan perkara apa itu penciptaan entitas baru hybrid itu, tapi ada nah, dikatakan bahwa praktik ini bukan menyuntikkan, katakanlah mengambil, kalau misalnya kita tahu ada sel telur, sel sperma kemudian disatukan dan menghasilkan binatang baru atau pengada baru. Tidak. Kita tidak sedang berbicara soal bagaimana menciptakan makhluk baru, sosok yang baru, sosok yang sakti, yang jauh lebih dahsyat. Kita tidak sedang di ranah itu, Mas. Karena xenotransplantasi itu bukan hanya sih, tapi praktek yang justru membuat manusia itu semakin memperoleh kembali kesehatannya untuk hidup seperti semula itu. Jadi yang tadinya ada catatan sana sini, sakit, dia tidak bisa beraktivitas dengan baik. Sekarang bagaimana kita memulihkan kembali pribadi orang ini supaya dia bisa beraktivitas lagi sebagaimana semula dia sebagai manusia itu. Salah satu alasannya itu adalah bahwa kita itu sejak dari dulu, kalau kita mau lihat, kita itu pakai binatang untuk makan, untuk obat-obatan. Tetapi kita setelah pakai itu semua, kita kemudian tidak lahir sebagai robot, sebagai manusia super, setengah binatang, setengah manusia. Tetapi kita tetap hidup sebagaimana semula kita berada. Ricky kalau misalnya makan daging sapi, konsumsi minyak buaya untuk kepentingan ini, kepentingan itu, tidak serta-merta kemudian menghasilkan turunan menjadi setengah sapi, setengah manusia, tetapi akan tetap seperti manusia. Dan prinsip ini kemudian dipakai untuk xenotransplantasi. Tidak boleh mengubah sedikit pun identitas manusia itu. Tidak boleh itu. Kendati mungkin ada juga pro kontra berkaitan dengan prinsip itu. Begitu, Mas. Oke, Mas, terima kasih atas argumen-argumennya dari Mas Rino. Ini sangat menarik memang. Salam kenal. Oke, makasih Mas Riki ya. Memang karena ini sebentar lagi sudah habis, 15 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Silahkan open mic, menanggapi juga tidak masalah. Baik, silakan. Silakan teman-teman yang masih lain. Punya waktu ya. Iya. Juga sebelum pecah perang nuklir ini, mari cepat bertanya. Oke, mungkin
Kalau tidak ada Mas Rino ya, mungkin ada yang perlu didiskusikan kembali kah dari Mas Rino? Kalau saya sendiri sebetulnya di bagian terakhir ini, Silakan Mas Rino. nah di bagian terakhir itu kan saya masih bertanya-tanya soal prakteknya. Kalau misalkan di awal tadi itu ada kesepakatan berkaitan dengan diperbolehkan tubuh manusia itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Di bidang kedokteran itu diizinkan sejauh praktek terhadap mengutak-atik tubuh manusia itu bisa memberikan hasil demi kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, bayangkanlah untuk kedepannya itu meskipun terjadi perubahan identitas terhadap manusia, tetapi demi kemajuan ilmu pengetahuan, para medis itu, para ahli itu, para dokter itu tetap menggunakan tubuh manusia untuk kepentingan xenotransplantasi. Nah, pada titik ini, kita yang studi filsafat, yang belajar soal etika dan lain sebagainya, bagaimana kita menanggapi praktek-praktek semacam ini? Apakah suatu saat nanti kita akan berperang dengan makhluk-makhluk semacam itu kah? Misalnya setelah terjadi suatu praktek xenotransplantasi, kita menghasilkan manusia zombie misalnya. Nah, tetapi demi perkembangan ilmu pengetahuan, praktek itu tetap dijalankan. Padahal ada selisih secara antropologi, teologi, etika, dan lain sebagainya. Nah, kalau suatu saat nanti kita menghasilkan sosok-sosok manusia semacam itu, dunia macam apa yang mau kita hidupi? Peran filsafat, peran etika macam apa yang mau kita tawarkan? Nah, ini yang sebetulnya mau saya lemparkan ke teman-teman untuk berpikir bersama. Kira bagaimana kita menghadapi, bayangkanlah kita punya satu fenomena semacam ini. Bagaimana, Mas? Oke, biarkan itu menjadi PR bersama mungkin. Karena ini xenotransplantasi memang belum masif juga ya, mungkin ada banyak penelitian baru mungkin ya. Karena kan pembacaan saya xenotransplantasi sangat jarang ya membahas, ataupun jurnal pun masih sedikit karena mungkin sedang dalam tahap penelitian. Mungkin seperti itu. Mungkin kita tunggu aja kemajuan sains sehingga ada refleksi-refleksi filsafat juga yang punya peran ya. Iya. Ini Mas Rino, apakah kita cukupkan diskusinya? Tinggal 10 menit lagi sebetulnya. Kalau ada yang masih mau berbicara, boleh. Mungkin Mariam kah mungkin? Iya. Gimana Kami Mbak Mariam ini? Oke, nah, mungkin kalau tidak ada, terima kasih untuk Mas Rino. Mungkin bisa saya minta teksnya nanti, saya baca-baca lagi. Oh ya, boleh. Saya sebetulnya mau share teks ini. Hanya di bagian terakhir itu saya belum rapiin ini, daftar pustaka ini belum saya rapiin. Masih ngaco dia. Jadi sebentar habis saya revisi mungkin saya bisa bagi ke grup. Oke, Mas Rino, ditunggu itu ya. Mungkin kita cukupkan diskusi malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Mas Rino dan teman-teman yang sudah hadir. Semoga perang segera selesai ya, tidak berlarut-larut. Sekian, mungkin saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang lain atas partisipasinya. Mungkin ada kata penutup dari Mas Rino sebelum kita akhiri. Baik. Seperti yang dikatakan oleh Yuval Noah Harari itu, bahwa manusia modern itu, kalau di bidang kedokteran itu, kalau dulu pada abad ke-20 itu, para dokter itu berusaha untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi
menurut Yuval Noah Harari, di dunia kita hari ini, sekarang itu para dokter itu tidak hanya berusaha menyembuhkan orang sakit, tetapi justru untuk memodifikasi orang sehat. Sakitnya tidak lagi menjadi sentralitas di dalam fokus para ahli ilmuwan itu lagi. Tetapi bagaimana kita bisa memodifikasi orang sehat ini sehingga mungkin suatu saat dia bisa berhidup menjadi dewa. Bahkan dikatakan oleh seorang Yuval Noah Harari itu bisa menjadi immortal, tidak dapat mati lagi, bisa menjadi abadi. Tetapi dari sudut pandang filosofis, dari sudut pandang teologi, itu cukup pasti hanya menjadi bayang-bayang, sebab segala sesuatu yang dibawa kolong langit itu tidak akan pernah abadi. Segala sesuatu yang kena sorot matahari pasti akan lenyap. Kapan dan di mana dan saatnya, kapan waktunya akan tiba, kita pasti lenyap. Tetapi kita tetap berpegang teguh pada kemajuan ilmu pengetahuan, sebab tanpa ilmu pengetahuan itu kita bisa merosot menjadi binatang. Itu, terima kasih. Oke, ya, terima kasih Mas Rino dan teman-teman sekalian. Mungkin diskusinya kita cukupkan. Jika kurang saya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin live ya teman-teman. Terima kasih Mas Rino.